Ternyata Fir'aun ketakutan, tidak dapat tidur lelap di waktu malam, tidak dapat makan kenyang. Fir'aun tidak dapat tenang hidup hanya karena mimpi melihat seorang anak kecil akan menarik mahkotanya. Allah tanamkan rasa takut itu ke dalam hatinya. Allah berikan rasa takut itu ke dalam hatinya. Allah tidak ingin manusia ini mengambil perumpamaan contoh yang mengerikan. Cukup hanya takut kepada sesosok anak kecil. Siapa anak kecil itu? Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia panggil tukang-tukang sihirnya. Apa agaknya makna dari tafsir mimpiku ini, wahai tukang sihir? Tukang sihir berkata, wahai Tuan Raja Fir'aun, bahwa akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merampas kekuasaanmu di masa akan datang. Ternyata konsultan-konsultan hukum Fir'aun bukan membuatnya semakin kuat dan tegar, makin membuatnya menjadi takut, makin membuatnya menjadi khawatir. Begitulah raja penguasa yang zalim itu dikelilingi oleh para pembisik-pembisik yang kesemuanya tidak dapat menenangkan hatinya. Semuanya hanya membuatnya semakin takut, makin ngeri menghadapi hidup. Maka langkah yang paling frontal yang dilakukan Fir'aun adalah razia. Semua bayi-bayi harus ditangkap, harus dipancung, harus disembelih lehernya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan itu letaknya di dalam hati manusia. Kalau ada orang yang wajahnya pucat pasi, ada orang yang bibirnya gemetar, maka di mana letak takut itu? Letaknya ada di dalam hati. Dan ternyata kalau dia sudah masuk ke dalam hati manusia, tidak dilihat apakah dia penguasa yang perkasa, tidak dilihat apakah dia berbentuk tubuh yang besar, tegap, menakutkan. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, siapapun akan takut. Tidak ada yang lebih hebat kuasanya di atas muka bumi ini melebihi Fir'aun. Bangunan piramid yang kokoh tegak berdiri sampai akhir zaman ini membuktikan tentang keperkasaan Fir'aun. Betapa bala tentaranya yang hebat, tiang-tiang yang kokoh tinggi, menunjukkan bukti peradaban yang pernah dibangun oleh Fir'aun. Peradaban Mesir, Afrika Utara tertua di dunia. Tapi ternyata makhluk yang hebat dengan peradaban yang canggih itu memiliki rasa takut yang luar biasa. Kalau dia takut menghadapi pasukan musuh yang hebat dan perkasa, masuk akal. Seandainya Fir'aun itu takut kepada musuh yang jumlahnya banyak, mungkin masih dapat dicerna oleh akal sehat. Tapi ternyata Fir'aun bukan takut kepada musuh Raja Romawi, dia bukan takut pada Raja Persia, dia bukan takut pada makhluk unik, aneh dan perkasa. Ternyata Fir'aun ketakutan, tidak dapat tidur lelap di waktu malam, tidak dapat makan kenyang. Fir'aun tidak dapat tenang hidup hanya karena mimpi melihat seorang anak kecil akan menarik mahkotanya. Allah tanamkan rasa takut itu ke dalam hatinya. Allah berikan rasa takut itu ke dalam hatinya. Allah tidak ingin
manusia ini mengambil perumpamaan contoh yang mengerikan. Cukup hanya takut kepada sesosok anak kecil. Siapa anak kecil itu? Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia panggil tukang-tukang sihirnya. Apa agaknya makna dari tafsir mimpiku ini, wahai tukang sihir? Tukang sihir berkata, wahai Tuan Raja Fir'aun, bahwa akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merampas kekuasaanmu di masa akan datang. Ternyata konsultan-konsultan hukum Fir'aun bukan membuatnya semakin kuat dan tegar, makin membuatnya menjadi takut, makin membuatnya menjadi khawatir. Begitulah raja penguasa yang zalim itu dikelilingi oleh para pembisik-pembisik yang kesemuanya tidak dapat menenangkan hatinya. Semuanya hanya membuatnya semakin takut, makin ngeri menghadapi hidup. Maka langkah yang paling frontal yang dilakukan Fir'aun adalah razia. Semua bayi-bayi harus ditangkap, harus dipancung, harus disembelih lehernya, diabadikan. Di awal-awal kita membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah kita pun masuk surat Al-Baqarah. Di pangkal awal Al-Baqarah bercerita bagaimana peristiwa Adam alaihissalam, agar manusia tahu dia datang dari mana, dia sedang di mana, untuk apa. Setelah itu dia diingatkan bahwa bila nanti kau menjadi besar, bila nanti kau punya kuasa dan perkasa, ingat, aku kuasa menanamkan, membuat engkau menjadi ketakutan seperti yang pernah dialami orang sebelum engkau. Ribuan tahun yang lalu dunia ini pernah dihuni oleh orang-orang yang hebat, kuat, tapi ternyata hatinya lemah. Dia pengecut dan takut hanya karena bermimpi melihat anak kecil mengambil mahkota kerajaannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan sudah ditetapkan. Semua anak yang lahir harus dipancung kepalanya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak perempuan dibiarkan hidup karena anak perempuan tidak menjadi ancaman. Anak-anak kecil harus dihabisi. Begitulah Fir'aun. Dia tidak membunuh anak muda. Fir'aun tidak membunuh orang tua. Orang tua sudah menjadi ancaman baginya. Tapi Fir'aun ketakutan. Kalau orang sudah ketakutan, langkahnya membabi buta, langkahnya tidak terarah, langkahnya tidak terprogram. Anak kecil yang tidak berdaya pun mesti dihabisi. Apa boleh buat? Nyawa tak berharga di mata Fir'aun. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang menanamkan rasa takut itu maha pandai, maha hebat, maha indah skenario-nya. Dia kirimkan ketenangan ke hati seorang perempuan yang baru saja melahirkan seorang anak. Perempuan yang lemah, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, bersimbah darah melahirkan anak. Ketika anak sudah lahir, datang rasa takutnya, datang rasa cemasnya. Bagaimana nasib anakku ini? Akan ada razia Fir'aun, semua anak-anak akan disembelih, tak kecuali anakku. Anakku tak mendapat pengecualian. Tapi Allah ingin menunjukkan raja perkasa, kalau sudah dihinggapi rasa takut, tak lagi terbendung cemasnya. Tapi Allah kuasa pula membuat seorang perempuan, katanya perempuan itu lemah, katanya perempuan itu tidak berdaya, tapi Allah mau tunjukkan, aku yang membuat engkau lemah. Lemah kata orang, kuat kata aku yang membuat engkau kuat. Lemah kata orang, la haula wala quwata illa billah. Allah tanamkan rasa keberanian dalam hatinya. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan bisikan halus ke hati ibu Musa, an ardi'ih, susukan anakmu wahai Yohanes, susukan anakmu. Fa alqihi fil yammi fa in khifta alaihi, kalau kau takut, kalau kau cemas anakmu nanti akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke dalam kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. Takut engkau, la takhafi, jangan kau takut. Sedih engkau, wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan dia ke dalam pangkuan peluk ciummu. Waja'iluhu minal mursalin, insyaallah waja'iluhu minal mursalin, akan dijadikan dia sebagai salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Raja yang tinggal di istana, raja yang kuat dan perkasa, hidup dalam ketakutan.
perempuan yang katanya lemah tapi hidup dalam ketenangan. Karena yang membuat takut dan lemah adalah dia Al-Azizul Jabbar, yang perkasa, yang maha dahsyat ilmunya, yang maha sempurna kekuatannya. Dia yang menggerakkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara jari jemari Tuhan. Dia letakkan anaknya yang baru lahir itu ke dalam kotak kayu. Setelah dia susukan, anak itu pun menjadi tenang. Angin sepoi-sepoi membuatnya terhanyut di tengah sungai Nil. Binatang buas, ombak yang besar, angin yang kencang tak membuatnya takut. Anak itu pun hanyut. Kemana anak itu hanyut? Anak itu hanyut ke tempat seorang perempuan yang selama ini sudah lama merindukan seorang anak, tapi belum juga diberikan Allah rezeki. Siang malam dia berdoa, berikan aku seorang anak ya Tuhan. Tapi Allah belum memperkenankan doanya, karena Allah tidak ingin dia mendapatkan seorang anak dari laki-laki yang jahat. Allah ingin menjaga kehormatan kemuliaannya. Biarlah engkau tidak punya anak dari rahimmu, tapi kau akan punya anak dari hatimu. Allah pertemukan orang baik dengan perempuan yang baik. Perempuan yang sedang mandi di tepi sungai Nil dengan dayang-dayangnya. Dari kejauhan dia lihat ada kotak kayu yang aneh. Hai para penjaga, kotak apakah gerangan? Kalian ambil itu dari kejauhan. Mereka segera cepat kencang berenang untuk mengambil, meraih, menarik. Apa isi kotak ini? Mereka tarik ke tepian sungai Nil. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata mereka melihat sesosok anak kecil mungil lucu, manusia yang tak berdosa. Siapa dia? Tidak tahu dari mana datangnya. Maka dia layak kita bawa ke istana. Bawa ke istana. Begitulah cara Allah. Begitu indah cara Allah. Apa yang kau takutkan, itulah yang akan datang dengan cara yang tak kau sangka-sangka. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya. Allah malas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Tipu daya Allah sangat hebat, karena Allah pencipta sebaik-baik. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Tak pernah terbersit di kepala Fir'aun bahwa mahkotanya akan ditarik seorang bayi kecil. Tak pernah terlintas di hati Fir'aun bahwa anak itu akan hanyut di sungai Nil. Dan yang mengambil anak itu adalah istrinya, buah hati, belayan jiwanya. Dan tanpa curiga sedikit pun, anak itu masuk ke dalam istana tempat tinggal Fir'aun. Di samping tempat tidurnya, di samping kamar istirahatnya, di dalam atap rumahnya. Satu lantai, satu atap, satu tempat. Yang dikhawatirkan itu datang Al-Gojo pencabut nyawa, hanya sanggup mencabut nyawa bayi-bayi kecil tak berdosa. Non yang jauh di sana, yang sebenarnya bukan itu ancamannya. Ancaman sedang berada di rumahmu, wahai Fir'aun. Fir'aun cemas, Fir'aun takut. Jangan-jangan ini dia yang akan menarik mahkota kerajaanku. Jangan-jangan ini dia. Lalu dia utarakan bisikan hatinya itu kepada Asia. Wahai istriku Asia, nampaknya yang kukhawatirkan ada pada anak ini. Dialah agaknya yang akan mencabut mahkotaku nanti, sehingga aku akan mati, sehingga aku tidak lagi menjadi raja di negeri ini. Kata Asia, tidak. Mungkin anak yang lain. Sedangkan ini anak kesayanganku. Betapa mudahnya Allah membuat benci menjadi rindu, menjadi sayang. Dia baru jumpa pertama kali. Entah anak siapa, entah dari rahim siapa, siapa ayahnya, siapa ibunya. Tapi Allah tanamkan rasa sayang, benci, iba, marah, dendam. Semua berada dalam tempat yang sama. Maka jangan kau terlalu sayang. Boleh jadi besok lusa dia akan menjadi musuhmu. Jangan pula kau terlalu benci. Boleh jadi dia berubah menjadi kekasihmu. Habibaka hunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Sayangi orang yang kau kasihi secukupnya saja. Boleh jadi dia berubah menjadi musuhmu sepanjang masa. Abghid baghidaka hunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah orang yang kau benci secukupnya saja. Boleh jadi suatu masa dia akan menjadi kekasihmu. Hari itu Allah tanamkan kasih sayang ke dalam hati Asia.
Anak itu tak pernah lahir dari perutnya, bukan keluar dari rahimnya, tapi dari hati seorang ibu yang lama merindukan seorang anak. Tapi Fir'aun tak cukup yakin, gelisah, takut dan cemas. Inilah dia anaknya. Kalau engkau tak juga yakin dengan aku, wahai Fir'aun suamiku, marilah kita tes, kita uji anak ini. Bila dia nanti mengambil roti, maka sembelihlah. Dia berarti anak yang sudah berakal, dia anak yang aneh, dia akan mencabut mahkotamu. Tapi nanti bila tangannya meraih bara api masuk ke mulutnya, maka tolong jangan kau ganggu dia. Berarti dia anak yang tak tahu apa-apa. Cukuplah sudah begitu banyak nyawa yang kau habiskan hanya untuk kuasa. Jangan lagi kau tambah dengan anak kecil yang lucu yang selama ini aku rindukan, wahai Fir'aun. Masa itu pun sampai. Fir'aun dengan cepat mengambil roti, dia letakkan di hadapan bayi kecil itu. Dia letakkan, sudah sampai masanya untuk menguji anak ini. Ya, nampaknya tiba masanya. Ya, mari kita coba. Ternyata setan menarik tangan kecil mungil akan mengambil roti. Andai roti itu yang ia ambil, tentulah dia akan ditarik cepat oleh Fir'aun. Fir'aun akan berani berkata, ini dia ancaman yang selama ini. Jauh kita cari anak-anak, tapi ternyata dia sudah berada di dalam rumahku, dalam kuasaku, dalam satu lantai, satu atap denganku. Tapi Allah menyelamatkan hambanya. Dia buat tangan itu mengambil bara api. Cepat tangan Musa yang kecil mengambil bara api, dia letakkan ke mulutnya. Anak kecil yang tak berdosa itu menangis. Maka Asiyah pun berkata, sungguh kau sudah menganiaya anak kecil, wahai Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya sudah selamat. Anak ini tidak tepat seperti yang aku prediksikan, tapi rasa takut itu tetap ada dalam hati. Begitulah Allah menyiksa. Orang kaya disiksa bukan karena tinggal di rumah yang roboh. Orang kaya disiksa bukan karena tinggal di tempat yang tak layak. Penguasa disiksa bukan karena tidak ada kuasa. Penguasa disiksa, orang kaya tersiksa. Apa yang membuatnya tersiksa? Takut. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada rasa takut. Oleh sebab itu Allah menanamkan rasa takut dalam hati musuh-musuhnya. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'ba. Kami tanamkan rasa takut, rasa cemas di hati musuh-musuh kami. Dalam ayat lain yang dikatakan Allah, wa qazafa fi qulubihimur ra'ba. Allah tanamkan, Allah tampakkan, Allah lemparkan dengan cepat rasa takut ke dalam hati mereka. Adapun orang-orang beriman, apa kata Allah tentang orang beriman yang menolong agama Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak pernah takut, mereka tak pernah cemas. Kemana takutnya? Takutnya sudah melebur seperti cairnya garam di dalam air yang hangat. Takutnya sudah hilang, takutnya sudah musnah bersama takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghilangkan takut itu dari hatinya? Allah. Siapa yang membuatnya berani, gagah dan perkasa? Allah. Yang memberikannya nyawa, yang membuatnya bernafas, yang membuatnya hidup, yang membuatnya bersuara lantang, yang membuatnya melangkah. Dia melangkah di atas muka bumi Allah. Dia bernapas dengan paru-paru titipan Allah. Dia bernapas dengan nafas udara dari Allah. Apa yang membuat dia takut? Musuh-musuhnya itu pun semuanya dalam genggaman kuasa Allah. Kalau Allah mau, satu kali teriakan malaikat, hancur binasa. Kalau Allah berkehendak, satu kali kata cukup untuk menghapuskan musuh dari atas muka bumi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Musuh-musuh itu tidak membuatnya takut. Musuh-musuh itu tidak membuatnya cemas. Justru dia menganggap musuh itu adalah tiketnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau katakan mereka takut, jangan kau katakan mereka cemas. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama urat putus dari dirinya, sudah lama rasa takut musnah dari dalam hatinya, sudah bersayap bersarang rasa cinta kepada Allah. Itulah yang ada dalam hati Bilal bin Abi Rabah, sehingga diletakkan pun batu yang besar di atas perutnya, kulitnya yang tipis di atas panasnya, tapi tak pernah rasa takut itu ada dalam hatinya. Tetap keluar dari mulutnya, Ahad, Ahad. Itu yang tak pernah membuat cemas dalam hati seorang Salman Al-Farisi.
Dia tinggalkan kampung halamannya di Persia demi untuk mencari ridha Allah. Cemaskah dia menghadapi masa depan? Tidak. Itu yang pernah bersemayam di dalam hati Sayyidina Ali. Itu yang pernah ada dalam hati Abu Bakar ini Siddiq. Hari ini para sahabat itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang tinggal? Allah berjanji dalam Al-Quran, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang dulu mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum. Tapi ada nanti generasi belakangan yang akan tetap mengikuti mereka. Zaman berganti, musim berubah, orangnya berbeda, sukunya bukan Arab Quraisy, tapi hatinya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah, sehingga takut itu cemas. Tak sulit bagi Allah membuat Fir'aun yang perkasa menjadi takut, dan tak sulit bagi Allah membuat bayi kecil mungil lucu dalam keadaan tenang. Begitu juga dengan perempuan itu merasa tenang. Allah tak sebutkan contoh seorang anak muda, karena anak muda yang perkasa tak pernah takut. Tapi Allah berikan contoh dua makhluk yang lemah, perempuan lemah, anak kecil yang lemah. Tapi tidak lemah, kata Allah. Seluruh dunia mengatakan kau lemah. Tidak, kata Allah. Seluruh dunia mengatakan kau takut. Tidak, kata Allah. Maka kau akan menjadi berani, bukan karena hawa nafsumu, tapi karena pertolongan Allah dalam hatimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على معجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.